Banyak orang bilang, kalau pankreas sudah rusak, kalau gula darah sudah tembus angka 500, maka itu adalah jalan satu arah menuju kehancuran. Mereka bilang, organ lunak di perut kita itu seperti mesin tua yang sudah karatan. Sekali mogok ya, mogok selamanya. Dan Bapak Ibu harus siap hidup berdampingan dengan jarum suntik insulin setiap mau makan sampai akhir hayat. Itu adalah vonis yang mengerikan. Vonis yang membuat tidur tidak nyenyak dan makan terasa hambar. Tapi hari ini, izinkan saya, Dr. Irfan Ali, menyampaikan sebuah kabar gembira yang mungkin akan membuat dokter-dokter di luar sana mengernyitkan dahi. Ada sebuah rahasia biokimia alami. Sebuah insulin hijau yang tumbuh merambat di pagar-pagar rumah desa, yang ternyata memiliki struktur protein ajaib yang mampu membangunkan kembali sel-sel pankreas yang pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat, dan salam penuh semangat untuk Bapak Ibu semua. Para orang tua saya, sobat sehat, penyakit dalam dimanapun Bapak Ibu berada. Sungguh, hati ini rasanya bergetar bahagia, bisa kembali menyapa wajah-wajah penuh harap Bapak Ibu di pagi, siang, atau malam hari ini. Saya berdoa dengan tulus, semoga saat video ini sampai ke tangan Bapak Ibu sedang dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari rasa sakit, dan didekatkan dengan pintu kesembuhan yang selebar-lebarnya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif, sangat penting, dan seringkali menjadi momok menakutkan bagi lansia, yaitu diabetes atau kencing manis. Banyak dari Bapak Ibu yang mungkin sudah pasrah, merasa bahwa suntik insulin adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa alam semesta ini adalah apotik raksasa? Peneliti telah menemukan bahwa sayuran sederhana seperti buncis dan pare mengandung senyawa bernama polipeptid P, sebuah senyawa yang strukturnya nyaris kembar dengan insulin manusia. Dan jika diolah dengan benar, ini bisa menjadi kunci untuk melepas ketergantungan Bapak Ibu pada obat-obatan kimia secara bertahap. Sebelum saya buka resep rahasianya, saya ingin melihat kesungguhan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ketik di kolom komentar di bawah video ini sekarang juga. Tuliskan kalimat afirmasi yang kuat. Pankreas saya akan pulih. Gula darah saya normal kembali. Lalu ikuti dengan nama kota tempat tinggal Bapak Ibu. Contohnya, pankreas saya akan pulih. Gula darah saya normal kembali. Salam dari kota tempat Bapak Ibu tinggal. Mengapa saya minta ini? Karena kesembuhan dimulai dari mindset. Ketika Bapak Ibu menulis, otak Bapak Ibu sedang mengirim sinyal perintah ke pankreas untuk bersiap sembuh. Dan doa dari ribuan orang yang membaca komentar, Bapak Ibu akan menjadi energi positif yang luar biasa. Silakan ditulis sekarang ya Bapak Ibu. Dan satu hal lagi, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bertemu di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe atau berlangganan yang berwarna merah di bawah video ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Mengapa? Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan satupun tips kesehatan yang saya rancang khusus untuk usia emas. Agar kita bisa menua dengan sehat dan mandiri, tidak merepotkan anak cucu. Tanpa basa-basi lagi, saya sarankan Bapak Ibu sekarang mencari posisi duduk yang paling empuk. Luruskan kaki agar aliran darah lancar. Siapkan segelas air putih hangat atau teh tawar hangat, dan mungkin sedikit camilan sehat seperti kacang rebus atau potongan apel. Anggaplah kita sedang duduk berdua di teras belakang rumah, sambil menikmati angin sepoi-sepoi, mengobrol santai dari hati ke hati tentang masa depan kesehatan Bapak Ibu. Simak penjelasan ini pelan-pelan, resapi setiap katanya, karena ini adalah ilmu daging yang jarang dibahas di ruang praktik dokter yang sibuk. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam perut Bapak Ibu. Mengapa gula darah bisa melonjak tinggi? Mengapa pankreas itu bisa ngambek atau mati suri? Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sebuah pabrik gula yang sangat sibuk. Pankreas kita adalah manajer pabrik tersebut. Tugasnya memproduksi kansi-kansi kecil yang disebut insulin. Kunci ini fungsinya untuk membuka pintu-pintu rumah penduduk yang dalam tubuh kita adalah sel-sel tubuh, agar gula yang beredar di jalan raya darah
bisa masuk ke dalam rumah untuk dipakai sebagai energi. Pada penderita diabetes tipe 2, yang terjadi sebenarnya bukan pankreasnya mati total, melainkan ada dua skenario. Skenario pertama, lubang kunci di pintu rumah sel-sel tubuh Bapak Ibu itu karatan atau tertutup lemak jahat. Jadi, meskipun pankreas sudah memproduksi ribuan kunci insulin, pintunya tetap tidak bisa dibuka. Ini yang disebut resistensi insulin. Akibatnya, gula menumpuk di jalan raya darah, membuat macet, dan merusak aspal jalanan. Skenario kedua, karena pintu susah dibuka, pankreas sebagai manajer pabrik panik. Dia memaksa mesinnya bekerja lembur 24 jam non-stop untuk memproduksi kunci lebih banyak lagi. Lama-kelamaan, mesin pankreas itu panas, berasap, kelelahan, dan akhirnya mogok kerja. Inilah saat dokter bilang, pankreas Bapak Ibu sudah rusak dan butuh suntikan insulin dari luar. Ada 3 bahaya utama yang mengintai jika kondisi mogok kerja ini dibiarkan berlarut-larut tanpa bantuan nutrisi perbaikan. Bahaya pertama adalah darah yang berubah menjadi sirup kental. Bayangkan Bapak Ibu punya selang air untuk menyiram tanaman. Kalau isinya air bening, airnya mancur dengan kencang. Tapi bayangkan, jika selang itu diisi dengan sirup kental atau oli bekas, pompa airnya, yaitu jantung Bapak Ibu, akan bekerja sangat berat, ngeden, dan akhirnya bisa jebol. Darah yang kental ini juga lambat mengalir, sehingga oksigen tidak sampai ke ujung-ujung tubuh. Inilah awal mula serangan jantung dan stroke pada penderita diabetes. Bahaya kedua adalah kerusakan jaringan kabel listrik tubuh atau neuropati. Saraf-saraf di kaki dan tangan Bapak Ibu itu butuh makan dari pembuluh darah kecil. Kalau darahnya kental dan penuh gula, pembuluh darah kecil itu tersumbat. Akibatnya, saraf tidak dapat makan dan mulai membusuk. Bapak Ibu akan mulai merasakan kesemutan yang menusuk-nusuk. Rasa panas seperti terbakar di telapak kaki saat malam hari, atau yang lebih mengerikan, mati rasa total. Kaki Bapak Ibu terinjak paku payung pun tidak terasa sakitnya, sampai akhirnya infeksi dan membusuk. Bahaya ketiga adalah invasi jamur dan bakteri yang tidak terkendali. Bakteri dan jamur itu makanan favoritnya adalah gula. Tubuh Bapak Ibu yang tinggi gulanya adalah surga, adalah pesta pora bagi kuman. Itulah sebabnya, luka sedikit saja di kulit susah sekali keringnya, malah jadi borok yang melebar kemana-mana. Atau bagi ibu-ibu, sering mengalami keputihan yang gatal luar biasa dan tidak sembuh-sembuh. Itu karena tubuh Bapak Ibu sedang menjadi ladang ternak bagi bakteri. Ini bukan sekadar masalah kulit. Ini masalah sistem pertahanan tubuh yang runtuh. Lantas, bagaimana kita bisa membangunkan manajer pankreas yang pingsan tadi? Bagaimana kita membersihkan lubang kunci yang karatan? Jawabannya ada pada buncis dan pare. Dua sayuran ini mengandung senyawa polipeptide P, atau sering disebut sebagai insulin nabati. Struktur kimianya sangat mirip dengan insulin yang dihasilkan tubuh manusia. Ketika masuk ke dalam darah, dia bertindak sebagai kunci cadangan yang membantu membuka pintu sel, sehingga gula bisa masuk dan dibakar menjadi tenaga. Selain itu, mereka mengandung carantin dan beta-sitosterol yang bekerja memperbaiki sel beta pankreas yang rusak, seolah-olah sedang melakukan servis turun mesin pada pabrik yang mogok tadi. Sekarang, mohon disimak dengan sangat teliti, bila perlu ambil kertas dan pulpen. Kita akan membahas cara mengolahnya. Banyak orang gagal mendapatkan manfaatnya karena salah cara masaknya. Kita akan fokus pada resep rebusan buncis ajaib, karena rasanya lebih bisa diterima lidah daripada pare yang pahit, meskipun pare juga sangat bagus. Langkah pertama, pemilihan bahan. Siapkan 250 gram buncis segar. Pilihlah buncis yang masih muda, warnanya hijau cerah. Badannya mulus, tidak berbintik hitam, dan kalau dipatahkan bunyinya krek renyah, bukan yang layu atau alot. Buncis organik lebih baik. Tapi kalau tidak ada, buncis pasar biasa pun tidak masalah, asalkan dicuci bersih. Langkah kedua, pencucian yang benar. Karena buncis kulitnya tipis, dan kita akan merebusnya, pastikan bebas pestisida. Rendam buncis dalam air yang diberi 1 sendok garam selama 15 menit.
garam akan menetralisir racun di kulit luarnya. Setelah itu, bilas di bawah air mengalir sampai bersih kesat. Jangan buang ijang-ijang buncisnya jika tidak terlalu kotor, karena di ujung itulah tersimpan enzim pertumbuhan yang tinggi. Cukup potong sedikit saja bagian yang kering. Langkah ketiga, proses perebusan. Siapkan panci. Sangat disarankan menggunakan panci tanah liat, keramik, atau kaca. Hindari panci aluminium atau besi karena logamnya bisa bereaksi dengan zat aktif buncis. Masukkan buncis utuh atau potong dua ke dalam panci. Tuangkan air bersih sebanyak 3-4 gelas belimbing. Langkah keempat, teknik api. Nyalakan kompor dengan api besar dulu sampai air mendidih. Begitu air mulai bergejolak, langsung kecilkan api ke posisi paling minimal. Sekecil nyala lilin. Tutup pancinya rapat-rapat. Biarkan mendidih perlahan atau simmering sampai airnya menyusut menjadi tinggal 1 gelas saja. Proses perebusan perlahan ini penting untuk memecah dinding sel buncis dan mengeluarkan polipeptid P ke dalam air tanpa merusak strukturnya karena panas yang berlebihan. Warna air akan berubah menjadi kehijauan bening. Langkah kelima, penyajian. Matikan api, saring airnya ke dalam gelas. Tunggu sampai hangat kuku. Jangan diminum saat panas mendidih, karena bisa merusak mukosa mulut dan lambung. Cara konsumsinya adalah sebagai berikut. Minumlah air rebusan buncis ini 1 kali sehari. Di pagi hari, saat perut masih kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan pagi. Mengapa perut kosong? Agar insulin nabati ini bisa langsung menyebar ke seluruh tubuh dan mempersiapkan sel-sel Bapak Ibu untuk menerima gula dari sarapan pagi nanti. Buncis yang sudah direbus tadi jangan dibuang. Bapak Ibu bisa memakannya sebagai lalapan sarapan, karena seratnya sangat bagus untuk menyapu sisa lemak di usus. Lakukan rutin selama 21 hari, lalu cek gula darah Bapak Ibu. Saya juga ingin meluruskan beberapa mitos yang sering menyesatkan Bapak Ibu. Mitos pertama, semakin pahit obatnya, semakin manjur. Makanya banyak yang memaksakan diri minum jus pare mentah sampai muntah-muntah. Bapak Ibu, stres akibat rasa tidak enak itu justru memicu hormon kortisol yang menaikkan gula darah. Jadi, carilah jalan yang nyaman. Buncis rasanya manis dan tawar, jauh lebih menyenangkan untuk dikonsumsi jangka panjang. Pare boleh, tapi jangan dipaksakan jika tidak kuat. Mitos kedua, kalau sudah minum herbal, obat dokter langsung buang ke tong sampah. Ini bahaya sekali. Penurunan gula darah itu harus bertahap. Jika Bapak Ibu langsung stop obat dokter secara tiba-tiba, tubuh bisa kaget dan terjadi lonjakan gula drastis, rebound effect. Gunakan rebusan buncis ini sebagai pendamping. Beri jeda 2 jam dengan obat dokter. Nanti, biar dokter Bapak Ibu yang menurunkan dosis obatnya pelan-pelan. Ketika melihat hasil cek lab Bapak Ibu semakin membaik, biar dokternya yang bingung dan bertanya, "Loh, Bapak makan apa? Kok gulanya bagus sekali?" Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek mandiri sederhana untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah mengalami gejala kerusakan akibat gula tinggi ini, atau biasa disebut resistensi insulin yang parah. Mari kita lakukan bersama-sama sekarang. Di tempat duduk Bapak Ibu. Tes pertama, periksa leher dan lipatan tubuh. Coba Bapak Ibu raba atau minta tolong pasangan untuk melihat bagian belakang leher, ketiak, atau lipatan paha. Apakah kulit di situ terasa lebih tebal, kasar seperti beludru, dan warnanya hitam pekat Sioliala daki yang tidak bisa digosok? Jika iya, itu bukan karena Bapak Ibu kurang mandi. Itu adalah acanthosis nigricans. Tanda pasti bahwa insulin dalam tubuh Bapak Ibu sudah sangat tinggi, tapi tidak bekerja efektif. Itu adalah teriakan kulit Bapak Ibu meminta tolong. Tes kedua, tes sensasi kaki. Coba Bapak Ibu duduk tegak, luruskan kaki, pejamkan mata, minta tolong seseorang. Atau gunakan tangan sendiri, sentuh ujung jempol kaki Bapak Ibu dengan sehelai tisu, atau kapas dengan sentuhan yang sangat lembut. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan sentuhan lembut itu? Atau Bapak Ibu baru terasa kalau ditekan keras? Atau dicubit? Jika sentuhan lembut kapas sudah tidak terasa, itu tanda lampu kuning. Saraf tepi Bapak Ibu mulai mati kelaparan. Bapak Ibu harus segera bertindak
sebelum terjadi luka yang tidak disadari. Tes ketiga, tes haus palsu. Apakah Bapak Ibu sering merasa haus yang luar biasa? Seolah-olah tenggorokan kering kerontang padahal baru saja minum 1 gelas penuh, dan rasa haus itu diikuti dengan keinginan buang air kecil yang terus-menerus terutama di malam hari. Itu tanda ginjal Bapak Ibu sedang kerja rodi, membuang kelebihan gula lewat urin. Ginjal menarik cairan tubuh untuk membilas gula. Makanya Bapak Ibu dehidrasi terus. Jika 3 tanda ini ada, maka resep buncis tadi adalah wajib ain untuk segera diamalkan. Saya teringat kisah salah satu pasien saya yang sangat inspiratif, namanya Pak Rahmat. Usia 64 tahun, pensiunan pegawai negeri. Pak Rahmat ini hobi sekali minum teh manis kental setiap pagi dan sore. Ditemani pisang goreng, beliau merasa sihat-sihat saja karena badannya gemuk subur. Sampai suatu hari, beliau menginjak pecahan beling di halaman rumahnya. Lukanya kecil, cuma goresan. Tapi seminggu berlalu, luka itu tidak kering, malah bernanah, bengkak, dan baunya busuk. Jari kakinya mulai menghitam. Pak Rahmat dibawa ke rumah sakit dengan gula darah sewaktu mencapai angka ke-520. Dokter bedah sudah menyarankan untuk amputasi jari kelingking kaki agar busuknya tidak menjalar ke atas. Pak Rahmat menangis. Beliau takut sekali kehilangan anggota tubuhnya. Istrinya memohon kepada saya, "Dokter, tolong cara lain." Saya bilang, "Pak, Bu, kita coba pertahankan. Tapi, Bapak harus disiplin militer. Kami bersihkan lukanya, berikan antibiotik, dan saya sarankan terapi nutrisi ketat plus rebusan buncis dan pare bergantian." Pak Rahmat berhenti total gula pasir. Beliau minum rebusan buncis setiap pagi dengan penuh harapan. Seminggu pertama, gula darahnya turun ke 300. Luka di kakinya mulai merah segar, nanahnya hilang. Bulan kedua, gula darahnya stabil di angka 130 tanpa suntik insulin. Hanya obat minum dosis rendah. Dan yang paling membahagiakan, jari kakinya utuh, lukanya menutup sempurna. Sekarang Pak Rahmat menjadi duta anti gula di kampungnya. Beliau selalu bilang, "Jangan tunggu jari busuk baru mau berhenti minum manis." Kisah Pak Rahmat adalah bukti nyata bahwa tubuh memiliki kemampuan regenerasi yang hebat, asalkan kita memberinya kesempatan. Kesalahan fatal Pak Rahmat dulu adalah mengabaikan sinul-sinil kecil tubuh dan memanjakan lidah. Jangan sampai Bapak Ibu mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin sekarang di benak Bapak Ibu muncul berbagai pertanyaan praktis. Mari kita bahas dalam sesi tanya-jawab imajiner ini. Saya akan menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan pasien saya. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya sekarang ya, sebagai tanda kita bersaudara dalam kesehatan. Pertanyaan pertama, "Dokter, saya punya sakit asam lambung atau MAH. Kalau minum rebusan buncis pagi-pagi, perut saya perih tidak?" Jawabannya, buncis sebenarnya bersifat basa dan ramah lambung. Namun, pare memang agak keras bagi sebagian orang. Untuk buncis, umumnya aman. Tapi jika Bapak Ibu punya MAH akut, strateginya adalah minum air hangat dulu. 1 gelas, begitu bangun tidur untuk membilas asam lambung, tunggu 15 menit, baru minum air rebusan buncis. Atau, makanlah sepotong biskuit gandum atau sedikit bubur, baru minum herbalnya. Jangan paksakan perut kosong jika memang terasa melilit. Kenyamanan Bapak Ibu nomor 1. Pertanyaan kedua, "Dok, bolehkah saya tambahkan madu atau gula batu biar enak?" Jawabannya, stop. Jangan, Bapak Ibu. Tujuan kita adalah menurunkan gula. Menambahkan madu yang juga mengandung glukosa dan fruktosa atau gula batu, sama saja kita menyiram api dengan bensin. Biarkan rasanya tawar. Rasa tawar itu adalah rasa kesembuhan. Lama-kelamaan lidah Bapak Ibu akan terbiasa dan justru merasa segar dengan rasa asli sayuran. Belajarlah menikmati rasa asli alam tanpa topeng pemanis. Pertanyaan ketiga, apakah resep ini bisa untuk diabetes kering dan diabetes basah? Jawabannya, sebenarnya dalam dunia medis tidak ada istilah diabetes kering atau basah. Itu hanya istilah awam untuk menggambarkan kondisi luka. Jawabannya adalah
bisa untuk keduanya. Karena prinsip kerjanya adalah memperbaiki akar masalahnya, yaitu menurunkan kadar gula dalam darah dan memperbaiki pankreas. Ketika gula darah turun, otomatis luka basah akan cepat kering. Dan badan yang kurus kering akan perlahan berisi kembali karena nutrisi bisa masuk ke sel. Jadi, apapun tipe diabetes Bapak Ibu, ini sangat dianjurkan. Bapak Ibu sobat sehat yang saya cintai, kita sudah berbincang cukup panjang. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin sampaikan pesan moral ini. Diabetes bukanlah akhir dari segalanya, bukan akhir dari kebahagiaan hidup Bapak Ibu. Diabetes adalah teguran sayang dari Tuhan agar kita lebih memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh titipannya ini. Jangan memusuhi pankreas Bapak Ibu yang sedang sakit, tapi sayangilah dia. Berikan dia istirahat dari gula, berikan dia nutrisi dari buncis dan sayuran hijau, tanpa berlama-lama lagi. Jika Bapak Ibu merasa video ini adalah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu selama ini, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan sangat, bagikanlah video ini. Tekan tombol share, kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, teman arisan, atau tetangga yang mungkin sedang berjuang dengan diabetes. Satu klik share dari Bapak Ibu bisa jadi menyelamatkan kaki seseorang dari amputasi, bisa jadi menyelamatkan nyawa seseorang dari koma diabetes. Jadikan ini ladang pahala jariah bagi Bapak Ibu. Mari kita tutup pertemuan ini dengan menundukkan kepala sejenak, mengirimkan sinyal positif ke langit. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menghidupkan, kami memohon kepodemu, hidupkanlah kembali sel-sel tubuh kami yang telah mati. Pulihkanlah pankreas kami agar bisa bekerja sempurna kembali. Jauhkanlah kami dari ketergantungan obat dan jarum suntik. Berikanlah kami kekuatan iman untuk menahan hawa nafsu makan yang merusak tubuh. Berikanlah kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa penyakit lain. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih yang tak terhingga atas waktu Bapak Ibu. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf jika ada kata yang salah. Kesembuhan Bapak Ibu adalah kebahagiaan terbesar saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, pantang menyerah, dan salam sehat tanpa gula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.